Pi Network Exchange listing. Pi Network sekarang berada di fase yang paling menentukan sepanjang perjalanannya, Open Network, yang resmi berjalan sejak Februari 2025. Ini bukan lagi fase percobaan, bukan lagi jaringan tertutup. Sejak titik ini, Pi mulai berhadapan langsung dengan realitas dunia kripto yang sebenarnya. Sejak Open Network dibuka, Pi tidak lagi berdiri sendiri di dalam ekosistem internal. Jaringannya mulai terhubung dengan dunia luar, integrasi DApp, penggunaan dompet eksternal, hingga perdagangan di beberapa exchange yang sudah terverifikasi KYB oleh Pi, seperti OKX dan BitGet. Harga mulai terbentuk, volume mulai muncul, dan mekanisme pasar nyata mulai bekerja. Tetapi justru disinilah banyak orang mulai salah membaca arah. Karena di tengah semua perkembangan itu, satu fakta tetap tidak berubah hingga saat video ini saya unggah. Belum ada pengumuman resmi listing spot Pi di bursa tier 1 seperti Binance atau Coinbase. Tidak dari Pi Network, dan tidak dari pihak bursanya sendiri. Artinya sederhana. Selama sumber resmi belum bicara, maka kita tidak berhak menganggapnya sebagai fakta, sekeras apapun narasi itu diulang di komunitas. Masalahnya, justru di fase inilah muncul kalimat yang terdengar sangat meyakinkan. Pi sudah MiCA kompatibel. Kalau sudah compliant, berarti tinggal tunggu Binance. Kalimat seperti ini terdengar logis di permukaan. Tetapi tanpa pemahaman regulasi yang benar, narasi semacam ini berpotensi menyesatkan keputusan finansial banyak orang, terutama investor retail. Karena pertanyaan kuncinya bukan sekadar apakah Pi menyebut MiCA, tetapi apa sebenarnya arti MiCA kompatibel dalam konteks hukum Uni Eropa? Apakah itu sama dengan sudah disetujui regulator? Dan yang paling penting untuk Anda sebagai pemegang Pi, seberapa besar peluang realistis Pi bisa masuk ke bursa tier 1 jika kita menilainya dari sudut pandang regulasi, bukan harapan komunitas? Di video ini, kita akan membedah semua itu dengan tenang dan sistematis. Bukan berdasarkan rumor, bukan berdasarkan opini influencer, tetapi dengan merujuk langsung pada 3 sumber utama. Dokumen resmi Pi Network di situs mereka, pernyataan dari akun resmi Pi Core Team di X, dan teks regulasi MiCA dari Uni Eropa. Dari sana, kita akan turunkan satu analisis logis. Apa arti semua ini bagi masa depan Pi? Dan yang lebih penting, apa artinya bagi keputusan Anda sendiri? Posisi resmi Pi Network saat ini. Sebelum melangkah lebih jauh, ada satu prinsip dasar yang perlu kita sepakati bersama. Posisi resmi Pi Network hari ini hanya bisa dibaca dari apa yang benar-benar ditulis dan diumumkan oleh tim Pi sendiri, baik melalui situs resmi, blog resmi, maupun akun resmi mereka. Di luar itu, semuanya, sekeras apapun disuarakan, tetap berada di wilayah opini. Secara status jaringan, Pi Network saat ini berada di fase Open Network. Fase ini menandai berakhirnya Enclosed Mainnet dan dimulainya periode di mana jaringan Pi, secara prinsip, sudah dibuka untuk terhubung dengan dunia luar. Koneksi tersebut mencakup integrasi dengan DApp, layanan pihak ketiga, serta infrastruktur eksternal lainnya. Perubahan ini bukan interpretasi komunitas, tetapi tertulis jelas dalam pengumuman resmi Pi dan menjadi salah satu titik transisi terpenting dalam sejarah proyek ini. Sejak Open Network berjalan, bentuk ekosistem Pi mulai terlihat lebih konkret. Di kanal resmi mereka, Pi memperkenalkan berbagai DApp, menjelaskan arah pengembangan utility di sejumlah sektor, dan memaparkan visi jangka panjang tentang bagaimana ekosistem ini ingin tumbuh. Semua ini bukan hasil spekulasi atau rumor, melainkan bagian dari komunikasi resmi yang bisa diverifikasi langsung melalui blog dan dokumentasi Pi Network. Dari sisi aset, Picoin saat ini sudah diperdagangkan di beberapa exchange yang dapat dikategorikan sebagai tier 2, seperti OKX dan BitGet, yang tercantum dalam daftar entitas terverifikasi KYB oleh Pi. Keberadaan market ini menunjukkan bahwa mekanisme price discovery dasar sudah mulai terjadi di pasar terbuka. Namun, di titik ini Pi Network juga konsisten menyampaikan satu pesan penting. Meskipun ada perdagangan di bursa tertentu, komunitas tetap diminta untuk memahami risiko, tahap pengembangan jaringan, serta konteks penggunaan Pi secara bertanggung jawab. Dalam komunikasi resminya, Pi tidak pernah mendorong spekulasi harga, tidak menjanjikan keuntungan, dan tidak menjadikan market sebagai fokus utama narasi mereka. Fokusnya tetap pada pembangunan jaringan dan ekosistem. Satu hal yang paling sering disalahartikan adalah soal listing di bursa tier 1. Sampai saat video ini direkam, tidak ada pengumuman resmi mengenai listing spot Pi di Binance, Coinbase, atau bursa global tier 1 lainnya, baik dari pihak Pi Network maupun dari pihak bursa itu sendiri. Jika sebuah klaim tidak muncul di situs resmi Pi, tidak tertulis di blog resmi, dan tidak dipublikasikan melalui akun X resmi mereka, maka klaim tersebut tidak bisa dianggap sebagai posisi resmi proyek, apapun bentuk rumor yang beredar. Dalam berbagai materi resmi Pi, justru terlihat penekanan yang konsisten pada 3 hal utama ke depan. Pertama,
pembangunan ekosistem. Kedua, peningkatan utility dan penggunaan nyata. Ketiga, upaya kepatuhan terhadap regulasi di berbagai yurisdiksi. Inilah 3 pilar yang berulang kali muncul dalam komunikasi mereka, bukan janji harga, bukan target listing, dan bukan tanggal tertentu. Jadi, jika kita ringkas secara objektif, posisi resmi P-Network hari ini adalah sebagai berikut. Jaringannya sudah berada di fase open network, P-Coin sudah diperdagangkan di beberapa bursa tier 2 sehingga price discovery awal mulai terbentuk, ekosistem DEP dan utility sedang dibangun secara bertahap, dan fokus jangka panjang diarahkan pada penguatan ekosistem serta kesesuaian dengan regulasi. Di luar itu, setiap klaim yang tidak bisa ditelusuri kembali ke dokumen resmi, blog resmi, atau akun resmi P-Network sebaiknya ditempatkan sebagai opini komunitas, bukan sebagai fakta proyek. Setelah posisi resmi ini kita pahami dengan jelas, barulah masuk akal untuk mengajukan pertanyaan berikutnya. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan MiCA? Regulasi yang sering disebut-sebut ketika orang membahas masa depan P di Eropa? Itulah yang akan kita bedah di bagian selanjutnya. Penjelasan regulasi MiCA. Sebelum kita menghubungkan P-Network dengan isu regulasi, ada satu fondasi penting yang harus dipahami lebih dulu. Apa sebenarnya MiCA, dan apa yang ingin diatur oleh Uni Eropa melalui regulasi ini? MiCA adalah singkatan dari Markets in Crypto Assets. Ini merupakan kerangka regulasi komprehensif yang disusun oleh Uni Eropa untuk mengatur aset kripto beserta layanan yang berkaitan dengannya. Tujuan utamanya cukup jelas, memberikan kepastian hukum, meningkatkan perlindungan konsumen, dan menjaga stabilitas sistem keuangan di tengah berkembangnya industri kripto. MiCA tidak berlaku di 1 atau 2 negara saja, melainkan dirancang untuk diterapkan di seluruh 27 negara anggota Uni Eropa. Penerapannya dilakukan secara bertahap, dan memasuki periode 2025-2026, regulasi ini ditargetkan berlaku penuh di seluruh kawasan Uni Eropa. Artinya, siapapun yang ingin beroperasi secara serius di pasar Eropa, baik sebagai exchange, penyedia wallet kustodian, maupun penerbit aset kripto, tidak lagi bisa mengabaikan MiCA. Lalu, apa fokus utama dari MiCA? Pertama, MiCA sangat menekankan pengaturan terhadap Crypto Asset Service Providers, atau CASP, yang termasuk dalam kategori CASP antara lain bursa kripto, platform perdagangan, penyedia layanan kustodian, serta berbagai entitas lain yang memfasilitasi penyimpanan, transfer, atau transaksi aset kripto. Jadi, exchange yang melayani pengguna di wilayah Eropa secara langsung berada di bawah kerangka aturan MiCA. Kedua, MiCA juga mengatur jenis-jenis aset kripto tertentu, terutama utility token dan beberapa kategori stablecoin. Yang diatur bukan hanya aktivitas perdagangannya, tetapi juga cara aset tersebut diterbitkan, bagaimana informasinya disampaikan ke publik, serta bagaimana risiko-risikonya dijelaskan kepada pengguna. Di sini, regulasi tidak hanya menyasar platform, tetapi juga pihak yang menerbitkan atau mempromosikan aset kripto di wilayah Uni Eropa. Sebagai imbalannya, MiCA menawarkan satu keuntungan besar bagi pelaku industri, konsep izin operasional tunggal yang berlaku di seluruh Uni Eropa, atau yang sering disebut passporting. Artinya, jika sebuah perusahaan kripto mendapatkan lisensi MiCA di satu negara anggota, lisensi tersebut dapat digunakan untuk beroperasi secara legal di negara anggota lainnya, selama tetap mematuhi ketentuan yang sama. Namun tentu saja, izin ini tidak diberikan secara otomatis. Ada berbagai kewajiban yang harus dipenuhi, mulai dari persyaratan modal minimum, struktur tata kelola perusahaan yang jelas, sistem manajemen risiko, standar perlindungan konsumen, hingga kewajiban transparansi dan pengungkapan risiko yang jujur serta tidak menyesatkan. Dengan kata lain, MiCA bertujuan memastikan bahwa entitas yang beroperasi di pasar Eropa adalah pihak yang memiliki tanggung jawab hukum yang jelas, bukan aktor anonim yang muncul lalu menghilang ketika terjadi masalah. Di titik ini, penting untuk digarisbawahi, MiCA pada dasarnya mengatur dua hal besar, penyedia layanan kripto dan penerbit aset kripto tertentu. MiCA bukan sertifikat kualitas yang menyatakan sebuah koin pasti bagus atau harganya akan naik. MiCA lebih berfungsi sebagai pagar regulasi, siapa yang boleh beroperasi di pasar Uni Eropa, dan dengan syarat apa mereka boleh melayani konsumen. Karena itu, ketika ada klaim bahwa sebuah proyek atau komunitas MiCA compliant, maknanya tidak sesederhana harga akan naik atau otomatis dilirik bursa tier 1. Klaim tersebut, jika benar, berarti ada upaya untuk menyesuaikan diri dengan kerangka hukum Uni Eropa agar aktivitas tertentu bisa dilakukan secara legal di wilayah tersebut. Kesimpulannya, MiCA bukanlah alat penilai apakah sebuah koin itu bagus atau buruk, melainkan kerangka aturan yang menentukan siapa yang boleh bermain di pasar Eropa dan bagaimana aturan mainnya. Dan setelah memahami kerangka ini, barulah kita bisa masuk ke pertanyaan berikutnya. Di dalam sistem MiCA tersebut, di mana sebenarnya posisi P-Network? Dan seberapa relevan klaim MiCA kompatibel yang sering beredar di komunitas? Itulah yang akan kita bahas di segmen selanjutnya. MiCA kompatibel versus disetujui regulator. Sampai di sini,
Kita sudah memahami bahwa MiCA adalah kerangka regulasi. Sekarang penting untuk meluruskan satu kesalahpahaman yang sering muncul di komunitas. Perbedaan besar antara MiCA kompatibel dan sudah disetujui regulator. Ada dua level yang harus dibedakan dengan jelas. Level pertama, kompatibel atau compliant secara desain. Ini biasanya berarti sebuah proyek membangun sistemnya dengan cara yang diarahkan supaya sesuai dengan regulasi. Contohnya, menerapkan KYC global, memiliki mekanisme AML, ada pembatasan untuk mencegah penyalahgunaan, dan secara konsep mengikuti semangat aturan seperti MiCA. Di level ini, yang dibicarakan adalah niat dan arah desain. Proyek berkata, kami membangun dengan memperhatikan regulasi, sehingga jika aturan diterapkan, kami tidak bertentangan. Ini penting, tetapi masih berbicara soal bagaimana sistem dibangun dan dijalankan secara internal, bukan tentang status hukum resmi. Level kedua, authorized atau approved oleh regulator. Di sini, yang dibahas adalah hasil akhir dari proses resmi. Biasanya melibatkan pengajuan dokumen, proses due diligence, audit, komunikasi dengan regulator, hingga keputusan formal keluar. Hasilnya bisa dilihat, nama perusahaan, nama exchange, atau penyedia layanan muncul di daftar resmi otoritas Uni Eropa atau otoritas nasional yang menerapkan MiCA. Dengan kata lain, kompatibel secara desain adalah klaim proyek sendiri. Sedangkan authorized atau approved adalah status hukum yang diberikan regulator, bukan klaim sepihak. Untuk mempermudah, analoginya seperti mobil. Satu hal, pabrikan mengatakan, mobil kami dibuat sesuai standar emisi terbaru, mesinnya ramah lingkungan. Itu setara dengan kompatibel secara desain. Hal lain, mobil sudah lulus uji resmi, berkas lengkap, dan STNK serta plat nomor resmi keluar. Pada titik itu, mobil diakui secara resmi boleh berada di jalan. MiCA bekerja dengan cara yang sama. Proyek bisa mengklaim, kami membangun dengan mempertimbangkan MiCA, kami memiliki KYC dan AML, dan itu bagus sebagai komitmen. Namun, status legal untuk beroperasi penuh baru terjadi ketika regulator mengeluarkan izin dan entitas tersebut tercatat di daftar resmi penyedia layanan yang berlisensi. Sekarang kita terapkan ke Pi Network. Jika di situs resmi atau akun X resmi Pi disebutkan upaya kepatuhan regulasi, KYC global, desain yang sadar AML, atau MiCA sebagai referensi, ini bisa dibaca sebagai arah desain dan komitmen. Itulah level kompatibel secara desain. Yang tidak boleh dilakukan adalah menarik kesimpulan langsung. Pi bicara MiCA bukan berarti sudah disetujui regulator Eropa, bukan berarti tinggal tunggu Binance. Jembatan antara kedua titik itu panjang, ada proses lisensi, otoritas nasional di Uni Eropa, daftar resmi penyedia layanan, dan dokumen yang bisa diverifikasi publik. Rekomendasi sederhana bagi Anda sebagai penonton dan pemegang Pi. Hanya anggap sesuatu sudah disetujui regulator jika minimal salah satu dari dua hal ini terpenuhi. Pertama, nama entitas muncul di daftar resmi regulator, baik otoritas pasar nasional atau daftar CASP berlisensi yang dipublikasikan. Kedua, ada dokumen atau press release resmi dari regulator atau dari exchange besar yang menyebut status lisensi dan yurisdiksi operasinya. Di luar itu, jika yang berbicara hanya komunitas, influencer, atau klaim sepihak tanpa bukti di dokumen resmi, tempatkan itu sebagai opini atau aspirasi, bukan fakta hukum. Dengan cara berpikir ini, kita tetap bisa menghargai upaya kepatuhan Pi Network, tanpa terjebak narasi sudah pasti aman atau listing sudah dekat yang tidak memiliki dasar regulasi jelas. Setelah prinsip ini dipahami, pertanyaan berikutnya menjadi logis. Dengan kerangka MiCA yang seketat itu, apa saja syarat realistis yang biasanya harus dipenuhi sebelum sebuah aset bisa masuk ke bursa tier 1 seperti Binance atau Coinbase? Itulah yang akan kita bahas di bagian berikutnya. Apa yang dibutuhkan sebelum listing di bursa tier 1? Setelah membahas MiCA dan membedakan antara kompatibel dan disetujui regulator, pertanyaan logis berikutnya adalah, apa saja yang biasanya harus dipenuhi sebelum sebuah aset bisa masuk ke bursa tier 1 seperti Binance atau Coinbase? Di sini kita tidak berbicara tentang bocoran rahasia, melainkan prinsip-prinsip umum yang tercantum dalam kebijakan listing public exchange. Pertama, kepatuhan regulasi. Exchange tier 1 beroperasi di banyak yurisdiksi utama, Uni Eropa, Amerika Serikat, Asia, dan lainnya. Mereka diawasi oleh otoritas yang berbeda-beda. Sebelum melisting aset, mereka menilai status hukum aset di wilayah-wilayah kunci, apakah ada risiko dianggap melanggar aturan sekuritas atau hukum lain, dan apakah proyek memiliki pendekatan jelas terkait KYC, AML, serta perlindungan konsumen. Semakin jelas kepatuhan regulasinya, semakin kecil risiko hukum bagi exchange. Kedua, struktur legal entitas. Bursa ingin tahu siapa di balik proyek. Apakah ada entitas berbadan hukum yang bisa diajak bicara, punya tanggung jawab jelas, dan siap menjawab jika terjadi masalah. Ini mencakup dokumentasi perusahaan, yurisdiksi pendaftaran, dan tata kelola internal yang transparan. Ketiga,
distribusi token dan risiko manipulasi pasar. Exchange besar sangat sensitif terhadap risiko pump and dump, wash trading, atau konsentrasi kepemilikan yang ekstrim. Mereka menilai seberapa terdistribusi aset, persentase yang dipegang tim atau whale atau paus, serta mekanisme yang mengurangi potensi manipulasi harga merugikan investor retail. Keempat, likuiditas dan volume trading. Tier 1 exchange tidak sekadar ingin listing aset, mereka ingin pasar yang sehat. Biasanya mereka menilai, apakah volume sudah cukup di bursa lain, apakah ada minat pasar nyata, dan apakah likuiditas cukup untuk menghindari order book yang terlalu tipis. Semakin stabil volume dan likuiditas, semakin menarik bagi exchange besar. Kelima, keamanan jaringan dan rekam jejak teknis. Proyek dengan jaringan yang sering down, banyak insiden besar, atau rekam jejak keamanan lemah akan menjadi sinyal bahaya. Exchange menilai apakah jaringan matang, sudah diaudit secara keamanan, dan bagaimana tim merespon insiden. Sekarang kita tarik ke Pi Network, dan fokus hanya pada hal-hal yang muncul di sumber resmi mereka. Dari sisi kepatuhan dan identitas pengguna, Pi menerapkan KYC global yang masif. Ini menjadi ciri utama jaringan dan bagian dari upaya mereka membangun ekosistem lebih compliant, sekaligus mengurangi risiko penyalahgunaan. Dalam materi resmi, ada penekanan pada KYC dan desain yang sadar terhadap isu AML. Dari sisi jaringan, Pi sudah berada di fase Open Network. Ini membuka jalan untuk integrasi dengan dunia luar dan memungkinkan munculnya ekosistem DApp. Di direktori resmi Pi, terlihat beberapa aplikasi yang membangun utility nyata, mulai dari perdagangan barang atau jasa hingga layanan digital dalam ekosistem. Ini menunjukkan fokus pada penggunaan nyata, bukan sekadar spekulasi harga. Dari sisi pasar, Pi sudah diperdagangkan di beberapa exchange tier 2. Artinya, mekanisme price discovery dasar berjalan, ada harga, volume, dan likuiditas awal. Namun levelnya berbeda dengan eksposur dan kedalaman pasar di bursa tier 1. Garis besarnya, semakin jelas posisi hukum dan regulasi aset, semakin rapi struktur legal dan tata kelolanya, semakin sehat distribusi dan likuiditas, dan semakin kuat rekam jejak teknisnya, semakin besar peluang realistis untuk dilirik exchange tier 1. Tetapi tidak ada satu regulasi pun, termasuk MiCA, yang secara otomatis memaksa Binance, Coinbase, atau bursa besar lain melisting sebuah koin, termasuk Pi. Keputusan listing tetap di tangan exchange, berdasarkan penilaian risiko, strategi bisnis, dan pertimbangan regulasi masing-masing. Tugas kita sebagai investor adalah membaca sinyal objektif itu, bukan menganggap satu kata kunci regulasi sebagai jaminan pasti listing. Memverifikasi klaim, sumber resmi versus rumor media sosial. Kalau kita rangkum perlahan, posisi Pi saat ini seperti ini. Pi sudah berada di fase Open Network, sudah diperdagangkan di beberapa exchange sehingga mekanisme price discovery dasar berjalan, dan roadmap menuju 2026 menekankan dua hal utama, pembangunan ekosistem DApp dan upaya agar lebih selaras dengan regulasi. Itu titik berangkat yang objektif. Di sisi lain, MiCA adalah regulasi payung Uni Eropa yang fokus pada perizinan untuk penyedia layanan aset kripto atau CASP dan penerbit aset tertentu. Fungsi utamanya jelas, menentukan siapa yang boleh beroperasi di pasar EU, dengan syarat apa, dan dalam koridor perlindungan konsumen. Bukan stempel yang mengatakan koin ini pasti naik harga. Dari sini, tiga hal seharusnya sudah melekat di kepala. 1. MiCA kompatibel belum tentu sudah disetujui regulator. 2. Sudah disetujui regulator belum tentu berarti pasti listing di Binance atau bursa tier 1 lain. 3. Tidak ada satu regulasi pun yang otomatis memaksa exchange besar melisting aset tertentu. Sikap paling sehat untuk retail investor sederhana, selalu kembali ke sumber yang bisa diverifikasi. Kalau ingin tahu arah resmi Pi, cek website resmi Pi Network, akun X resmi Pi Core Team, dan dokumen resmi regulator seperti teks MiCA atau daftar CASP berlisensi di masing-masing negara EU. Sebaliknya, jangan jadikan kalimat seperti listing sebentar lagi, sudah deal sama Binance, atau tinggal tunggu tanggal main sebagai dasar keputusan keuangan kalau tidak ada bukti konkret dari bursa atau regulator sendiri. Klaim boleh ramai di grup, tapi uang yang dipertaruhkan tetap uang Anda sendiri. Kalau penjelasan ini terasa membantu, simpan video ini sebagai referensi evergreen setiap kali muncul narasi baru soal regulasi, MiCA, atau isu listing besar berikutnya. Tinggal balik ke sini dan cek lagi. Apakah klaim itu masuk akal secara regulasi? Apakah ada dokumen resmi yang benar-benar mendukung? Dan terakhir, sekalipun Pi mungkin nanti makin compliant, makin jelas secara regulasi, atau bahkan di listing lebih luas, ada satu risiko besar yang tidak bisa dibereskan oleh MiCA, Binance, atau proyek manapun, keamanan dompet dan scam. Di luar regulasi dan listing, ujung-ujungnya tetap kembali ke cara kita menjaga private key, berhati-hati klik link, dan merespon hype. Kalau ingin tetap rasional di tengah market yang bising, subscribe dan nyalakan lonceng. Di channel ini, fokus saya data,
regulasi, dan risiko, dibahas tenang, tanpa hype. Salam petir.